saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah dan tokoh dari kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah dan tokoh dari kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, Ratu Sima, Kerajaan Kalingga. Sima adalah ratu penguasa kerajaan Kalingga yang terletak di Jawa Tengah bagian utara sekitar tahun 674 hingga 695 Masehi. Beliau merupakan istri Raja Kartikeya Singa yang menjadi Raja Kalingga saat berpusat di Kediri, Jawa Timur. Ketika suaminya Raja Kartikeya Singa meninggal, sang ratu naik tahta kerajaan Kalingga dan memindahkan kekuasaan di Pantura, Jawa Tengah dengan gelar Sri Maharani Mahisa Suramardini Satya Putikeswara. Perkawinan dengan Sima melahirkan dua orang anak, yaitu Parwati dan Narayana atau Iswara. Ratu Sima adalah pemeluk Hindu Siwa yang taat. Tahun 500 Masehi, Pulau Sumatera dikuasai dua kerajaan kuat, yaitu Kerajaan Pali di bagian utara dan Kerajaan Melayu Sribuja di bagian timur yang beribu kota Palembang. Sedangkan Kerajaan Sriwijaya baru merupakan kerajaan kecil di Jambi. Tahun 676 Masehi, Kerajaan Pali dan Mahasin di Singapura ditaklukkan oleh Sriwijaya. Tahun 683 Masehi, Kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan Kerajaan Melayu. Ekspansi Sriwijaya terhadap Kerajaan Melayu yang masih memiliki kekerabatan dengan Kalingga tentu sangat mengganggu hubungan dengan Kalingga. Maka Sriwijaya mencoba mencairkan hubungan dengan Kerajaan Sunda dan Kalingga. Langkah diplomatik dilakukan antara Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Sunda yang sama-sama sebagai menantu Maharaja Linggawarman dalam sebuah prasasti yang ditulis dalam dua bahasa, Melayu dan Sunda. Jalinan persaudaraan dan persahabatan kemudian dikenal dengan istilah Mitra Pasamayan untuk tidak saling menyerang dan harus saling membantu. Kerajaan Kalingga pun ditawari persahabatan, namun Kalingga menolak. Ketegangan antara Sriwijaya dan Kalingga menajam sehingga keduanya sudah mempersiapkan pasukan dalam jumlah besar, namun masih dapat dilerai oleh Sri Maharaja Tarusbawa dari Kerajaan Sunda sebagai sahabat dan kerabat, sehingga Sri Jayanasa mengurungkan niatnya menyerang Kalingga karena Kalingga adalah kerabat dari Kerajaan Sunda. Keadaan ini berlangsung hingga Sri Jayanasa mangkat pada tahun 692 Masehi dan digantikan oleh Dharma Putra. Pada masa pemerintahan Ratu Sima, Kerajaan Kalingga aman karena beraliansi dengan Kerajaan Sunda dan Galuh, terutama karena sikap tegas dan dia sangat dicintai oleh rakyatnya. Sang ratu menerapkan hukum yang keras dan tegas untuk memberantas pencurian dan kejahatan, serta untuk mendorong agar rakyatnya senantiasa jujur. Tradisi mengisahkan seorang raja asing yang meletakkan kantung berisi emas di tengah-tengah persimpangan jalan dekat alun-alun ibu kota Kalingga. Raja asing ini melakukan hal itu karena ia mendengar kabar tentang kejujuran rakyat Kalingga dan berniat menguji kebenaran kabar tersebut. Tidak seorang pun berani menyentuh kantung yang bukan miliknya itu.
Hingga suatu hari 3 tahun kemudian, seorang putra Sima yang putra mahkota secara tidak sengaja menyentuh kantong itu dengan kakinya. Mulanya sang ratu menjatuhkan hukuman mati untuk putranya. Akan tetapi para pejabat dan menteri kerajaan memohon agar sang ratu mengurungkan niatnya itu dan mengampuni sang pangeran. Karena kaki sang pangeran yang menyentuh barang yang bukan miliknya itu, maka ratu menjatuhkan hukuman memotong kaki sang pangeran. Masa kepemimpinan Ratu Sima menjadi masa keemasan bagi Kalingga, sehingga membuat raja-raja dari kerajaan lain segan, hormat, kagum, sekaligus penasaran. Masa-masa itu adalah masa keemasan bagi perkembangan kebudayaan apapun. Agama Buddha juga berkembang secara harmonis, sehingga wilayah di sekitar kerajaan Ratu Sima juga sering disebut Dihiang atau tempat bersatunya dua kepercayaan Hindu-Buddha. Bahkan konon tak ada satu warga anggota kerajaan pun yang berani berhadap muka dengannya, apalagi menantang. Ratu Sima mangkat pada tahun 695 Masehi, 3 tahun sesudah Sri Jayanasa, Raja Sriwijaya meninggal. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.